selamat siang. Bareng lagi sama gue Vika Aditya di Broadcast TV. Selama 30 menit ke depan gue bakal nemenin kalian semua dan memperlihatkan video-video yang menarik dan pasti nggak ngebosenin ini. Nah, kali ini kita akan memperlihatkan salah satu hasil dari mahasiswa FISIP Universitas Pakuan. Yuk nggak usah lama-lama, kita lihat videonya. Ini dia videonya. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin ku berjalan menyusuri cinta yang abadi untukku selamanya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Dulu aku pernah pakai sabun merek ini, tapi wajahku jadi kusam, berminyak, dan berjerawat. Ih, nggak banget deh pokoknya, bikin nggak pede, malu jadinya. Dulu pernah lagi jalan dan tiba-tiba ada debu polusi, rasanya kayak lagi nyerang kulitku. Eits, tapi sekarang aku sudah temukan solusi kulit kusamku dan berjerawat. Sabun herbal Naturlove yang diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti extra virgin olive oil dan virgin coconut oil yang mampu mengontrol minyak berlebih pada kulit dan mencegah kulit berjerawat. Sekarang aku pede banget kalau lagi jalan, gak perlu lagi takut kena debu polusi karena selalu pakai sabun herbal Naturlove.
would run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna stay forever. We could be good together. Guess mystery love's something. Hai guys, kita lagi ada di Kota Bogor. Sekarang kita mau ke Kampung Budaya. Ikutin kegiatan kita terus yuk. Yuk. Up in a painted cup. I will pour my love from a cloud above. So bright. Hai guys, sekarang kita lagi ada di Kampung Budaya. Di sini kita akan memperlihatkan kepada kalian suasana yang ada di dalam Kampung Budaya. Dan juga kita di sini akan menunjukkan bagaimana kegiatan warga desa di Kampung Budaya. Daripada penasaran, mending ikutin kita yuk. Yuk. Kampung Budaya Sindang Barang terletak di Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berjarak hanya 5 km dari Kota Bogor, merupakan kampung tertua untuk wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Kampung Budaya Sindang Barang sudah ada sejak zaman Kerajaan Sunda, kurang lebih dari abad ke-12. Disinilah dahulu terdapat suatu kerajaan bawahan yang bernama Sindang Barang, dengan ibu kotanya Kuta Barang. Nah guys, sekarang kita udah ada di dalam Kampung Budaya. Di sini kita akan menemui kokolot yang ada di Kampung Sindang Barang ini. Daripada kalian penasaran, yuk kita langsung aja. Yuk. Dari Kampung Budaya Sindang Barang ya. Kalau Kampung Budaya Sindang Barang mah sudah tahun 2006. Kampung Budaya Sindang Barang diresmikan tahun 2007 oleh Pak Dani Setiawan, Pak Gubernur pada saat itu. Kesehariannya di sini ya satu ya menunggu dan merawat ya. Dua seperti bercocok tanam. Terus istilahnya bagi kegiatan-kegiatan yang lain, biasanya kan di sini tentang tradisi permainan itu kita angkat lagi gimana caranya jangan isma supaya masyarakat juga lebih mengenal lagi. Kalau bedanya kampung adat dengan kampung budaya atau tempat kampung wisata misalnya gitu ya. Jadi bedanya kalau kampung budaya ini punya daya tarik itu karena ada garis keturunan dari zaman Pajajaran yang mempunyai upacara tertentu yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa orang lain bikin sendiri. Jadi alasannya bukan apa-apa deh, kalau nggak kita selaku keturunannya siapa lagi. Ternyata Kampung Budaya Sindang Barang Bogor adalah kampung tertua yang ada di Kota Bogor. Sekarang waktunya kita bakal nunjukin sama kalian kesenian yang ada di Kampung Budaya ini. Kesenian ini akan ditampilkan oleh anak-anak dari Kampung Budaya. Nah, yuk kita lihat. Yuk. Kesenian tradisional yang ada di Kampung Budaya ini. Sekarang waktunya kita melihat aktivitas dari warga desa di Kampung Budaya Sindang Barang. Dan juga kita akan melihat permainan-permainan tradisional yang ada di Kampung Budaya ini, guys. Langsung aja yuk. Yuk. When I'm with you, I feel like I'm inside a rainbow. When I'm with you, I feel like I'm inside
Gue dapet anjir. Dapat. I feel like I'm inside a rainbow. Wah guys, ternyata Kampung Budaya Sindang Barang ini seru dan unik juga loh. Nah, kita sebagai generasi muda harus bangga terhadap budaya kita sendiri. Jangan lupa untuk datang ke Kampung Budaya Sindang Barang Bogor. Berlahirlah pula kegiatan kita di kampung ini. Jangan lupa like Komen, dan subscribe. Atur nuhun. Nah, gimana? Tadi kita udah lihat kan hasil karya dari broadcast Universitas Pakuan. Tentunya keren-keren dong. Selain bisa bikin video profil, anak broadcast juga bisa bikin cover musik loh. Nah, ini dia salah satu musik yang bakal gue puterin. Check this out. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I gave to you. There's no shame for me to say how precious you are in my life, and you know there is room to be with you. It's all that I need, 'cause with you my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard to me to get myself close to you. Oh yeah, oh oh. You're the reason why I stay. You're the one who cannot believe our love will never end. There is only in my dreams. You're the one who cannot see this. How could we be so blind to be with you? It's all that I need, 'cause with you my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard to me to get myself close to you.
Bingung kenapa kosong. Mau diisi sama tulisan, tapi cuma punya ide. Sedangkan tata cara penulisannya belum ngerti. Jadi bingung harus gimana. Gak usah bingung, hubungi sahabat pena. Di sini kami melayani berbagai bidang dan juga bekerja secara tim. Waktu pengerjaan relatif singkat. Mampu menganalisis sesuai permintaan. Dikerjakan oleh penulis sesuai dengan bidangnya dan dapat kontak langsung dengan si penulis. Sahabat pena, sahabat menulis Anda. Gimana videonya? Seru kan? Nah, aku punya salah satu video kisah wanita inspirasi. Daripada kalian penasaran, yuk kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Aditya dan saya sekarang sudah ada di lokasi Scientia Square Park yang ada di BSD Tangerang. Dan sekarang saya sudah bersama narasumber saya yaitu Mbak Nadila. Yuk kita ikuti. Siapa yang tidak kenal dengan muslimah cantik yang wajahnya sering kita lihat dalam program acara Islami? Ya, ini dia, Nadila Fitria. Wanita kelahiran Jakarta 27 tahun silam yang memiliki latar belakang sebagai sarjana hukum dan saat ini berprofesi sebagai reporter di salah satu TV swasta. Dalam pekerjaannya, ia dituntut untuk mengkaji fakta-fakta serta tren peradaban Islam yang ada di seluruh dunia. Salah satunya saat ia membahas peradaban Islam dalam modest fashion yang ada di Dubai. Kepiawaiannya dalam bertutur kata di setiap perbincangan membuat suasana menjadi cukup asik, dan jiwa kesederhanaan yang ia pancarkan juga mampu membuat narasumber yang ada di dekatnya merasa lebih nyaman. Pengalamannya dalam hal reportase ke berbagai penjuru dunia sudah tidak diragukan lagi. Nah, untuk mengenalnya lebih jauh, kali ini Mbak Nadila akan berbagi pengalamannya yang luar biasa. Masih penasaran sama jawaban Mbak Nadila yang tadi yang kesan-kesan selama menjadi seorang reporter? Kesannya menurut aku banyak banget. Kerja jadi jurnalis itu banyak manfaatnya sih menurut aku. Kayak tadi aku udah bilang, ngelatih sabar, ngelatih empati, ngelatih punya wawasan lebih luas lagi gitu. Terus kayak melatih banget untuk manajemen waktu. Terus pesannya sih buat kalian yang pengen juga terjun di area kerja seperti aku, kayak jadi jurnalis itu jangan bosan-bosan untuk baca dan latihan nulis gitu. Dan banyak banget yang bilang, gimana sih kak kok bisa, banyak banget yang nanya, gimana sih kak bisa jadi kayak kakak gitu. Jadi kayak aku nih dalam hal apa nih, di depan TV-nya atau kerjanya jalan-jalan terus gitu, karena semua itu rezekinya masing-masing. Jadi belum tentu kalian masuk kerja di TV langsung dapat posisi yang sama, belum tentu juga gitu. Jadi sabar-sabar aja, jalanin terus, tunjukin kalian tuh bisa apa ketika nanti kerja gitu. Jadi biar atasan tuh percaya sama kalian untuk kasih amanah. Nih kamu liputan nih yang jauh kayak gitu. Karena itu privilege juga sih buat menurut aku ya, karena nggak semua juga teman-temanku bisa dapat kesempatan kayak gitu juga enggak gitu. Jadi bener-bener kayak tunjukin kalau kalian bisa bahasa apa, tunjukin aku bisa bahasa Inggris fluently gitu. Jangan malu
malah di kantor atau nanti di komunitas kalian ngobrol dalam bahasa Inggris, jangan malu, justru itu nilai plus gitu. Oh ternyata Vika bisa bahasa Inggris nih, nanti kalau ada job yang harus ngomong sama narsum bule gitu sama dia aja. Sudah tidak terasa waktu telah memisahkan saya dan Mbak Nabila. Makasih banyak ya Mbak sudah menjadi narasumber kami untuk di acara Inspiring Woman ini. Saksikan terus, jangan kemana-mana, tetap di Inspiring Woman. Lu kenapa? Aduh, gua kepedesan nih. Emang lu makan apa? Keripik pedas. Wah, jadi pengen coba pedasnya kayak apa, boleh gak? Boleh nih, cobain aja. Pedes. Ih, udah nggak usah berebut, ini ada satu lagi. Makan? Masih bareng gue di Broadcast TV. Wah, udah gak kerasa nih 30 menit gue nemenin kalian dan memperlihatkan hasil karya dari anak broadcasting Universitas Pakuan. Dan tentunya bakal kalian termotivasi dan menjadi seorang broadcaster yang profesional. Oh iya, abis ini kita bakal ada live talk show Sarasi Satu Narasi yang bakal dipandu oleh host cantik Siva Aulia Putri. Gue Vika Aditya pamit undur diri, sampai jumpa. dekatmu ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, buaran cinta di masa depan. Dan kau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini bila di dalam angan tanpa tujuan. Oh, oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi
tutur manis merayumu. Allah menciptakan seisi bumi ini semuanya sama, mempunyai kekurangan maupun kelebihan. Mungkin kalian terlahir dengan kata sempurna, tetapi apa kalian pernah memikirkan perasaan orang lain yang mempunyai kekurangan di dalam dirinya? Pernahkah kalian berpikir orang yang mempunyai kekurangan di dalam dirinya itu bangga? Saya Bimaria, Wali Kota Bogor. Jangan lupa saksikan program Multicam penyiaran FISIP Universitas Pakuan pada tanggal 17 dan 18 Desember 2019 hanya di Broadcast TV. Halo, saya Syifa Oleh Putri. Jangan lupa untuk saksikan program acara Sarasi hanya di Broadcast TV. Apa kabar? Senang sekali saya Syifa Oleh Putri dapat kembali menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dalam Sarasi Satu Narasi. Kalau tadi kita sudah lihat penampilan tari jaipong khas Jawa Barat dari Fitriana Nur Hidayat, UKM Seni Tari Universitas Pakuan. Keren banget ya, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Fitriana Nur Hidayat. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu botak. Eits, tapi bukan orang yang kepalanya botak ya, melainkan ini adalah salah satu program yang dicanangkan oleh Wali Kota Bogor. Kalau misalkan kalian masih pada menggunakan kantong plastik atau enggak sih? Karena botak ini merupakan Bogor tanpa kantong plastik. Nah, kali ini kita akan bahas bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya, yaitu dari pihak Balai Kota Bogor. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu yuk VT yang satu ini.
Salah satu persoalan utama terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Bogor adalah volume sampah plastik yang cukup besar, mungkin bisa mencapai 30% dari keseluruhan total sampah di Kota Bogor yang jumlahnya sekitar 650 sampai 700 ton per hari. Muncullah kemudian peraturan wali kota yang dikeluarkan akhir Desember tahun lalu. Tantangan program Bogor Tanpa Kantong Plastik ini ada dari dua segmentasi masyarakat. Pertama dari segmen para pedagang, ya terutama para pengusaha minimarket yang waktu itu khawatir bahwa usahanya akan dirugikan. Tetapi secara bertahap kami lakukan sosialisasi dan akhirnya paham. Yang kedua datang juga dari konsumen, ya terutama dari ibu-ibu rumah tangga. Ya, kemudian kami juga sampaikan bahwa bisa disiapkan dengan membawa tas sendiri atau bahkan juga bisa membeli tas yang ramah lingkungan di toko masing-masing gitu. Dan ke depan tentunya setiap langkah-langkah yang sifatnya baru atau inovasi baru pasti kami akan lakukan dengan terlebih dahulu mensosialisasikan itu kepada segmen-segmen yang saya sebutkan tadi. Sehingga warga kemudian bisa mengantisipasi dan bisa mendukung program ini. Saya Bima Arya, Wali Kota Bogor, mengajak kepada seluruh warga Bogor untuk mulai peduli terhadap lingkungan kita, untuk mulai mengurangi penggunaan bahan plastik dalam setiap keseharian kita, tidak berbelanja dengan menggunakan kantong plastik atau mengurangi pemakaian bahan plastik di setiap kegiatan kita sehari-hari. Kita jaga lingkungan kita karena kita hidup bukan hanya untuk masa kini, tapi juga untuk masa yang akan datang. Terima kasih atas dukungannya. Ayo, kurangi pemakaian kantong plastik. Untuk membahas lebih lanjut mengenai program Botak atau Bogor Tanpa Plastik ini, kita sudah kedatangan satu narasumber, yaitu Bapak Toto Sugiharto, SHMSI, selaku tenaga ahli Wali Kota Bogor bidang strategi ketahanan daerah. Untuk itu, kepada Bapak Toto kami persilakan. Halo Pak Toto, apa kabar? Baik sih Pak. Gimana kabarnya sih Pak? Baik, alhamdulillah. Silakan Pak. Boleh duduk ya? Baik, kita akan berbincang sedikit mengenai program Bogor Tanpa Plastik ini. Betul. Ya Pak ya. Saya penasaran sebetulnya bagaimana proses awalnya tercipta ide untuk mencanangkan program ini Pak? Oke, ide ini Syifa pertama kali itu berangkat dari data. Jadi pemerintah Kota Bogor ingin melakukan atau menerapkan sebuah kebijakan dimulai dari sebuah data. Nah, data yang kita miliki, yang sudah kita kumpulkan, ada 600 ton kurang lebih sampah ya, sampah yang ada di Kota Bogor. Dari 600 ton tersebut, 13%-nya itu disumbangkan oleh plastik ya. Dan sekitar 2-3% dari 13% tadi itu adalah kantong sampah kresek ya. Kayak untuk perbelanjaan gitu. Belanja yang biasa kita kalau ke pasar, kalau mau buang sampah ya, atau mau banyak macamnya itu pasti pakai kantong kresek. Nah, itu tuh yang menyumbangkan sampah sekitar 2-3% dari 13% sampah plastik yang ada di Kota Bogor. Dari situlah pemerintah Kota Bogor berinisiatif untuk membuat sebuah kebijakan yang nantinya pro terhadap lingkungan hidup. Syifa. Nah, pastinya untuk membuat program ini sebelumnya sudah ada kajian-kajian yang telah dilakukan. Sebetulnya apa saja sih kajian yang telah dilakukan dan juga berapa lama Pak prosesnya sampai akhirnya ini bisa di-launching kepada masyarakat gitu Pak? Oke, jadi sebelum kita rilis ke masyarakat di bulan Desember itu kajiannya sudah sekitar 3-4 bulan lah, kurang lebih 3-4 bulan kita melakukan kajian ya. Ada uji coba kita melihat dari berbagai macam kota yang coba mulai terlebih dahulu tuh menerapkan kebijakan-kebijakan yang tentunya pro terhadap lingkungan hidup. Nah, yang saya lihat uniknya, kota-kota yang sebelumnya menerapkan kebijakan tanpa kantong plastik ini semua bermula dari B, ya, Banjarmasin, Balikpapan dan Badung. Tahu Badung di mana sih Pak? Tahu. Di mana? Jawa Barat. Salah, Dimana? itu Bandung. Oh, ini Badung. 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 Oh, Badung. Ya, Badung Bali. Nah, di Badung Bali itu, nah itulah 3B yang menerapkan kantong plastik tadi, sehingga B yang selanjutnya ini? Bogor. Bogor. Pasti, ya. Nah, Bogor di mana? Di sini. Di sini, di Cuma Jawa kita Barat. syuting sekarang. Nah, nih 3 yang selanjutnya yang Bogor terakhir ini menerapkan proses kebijakan yang
coba menerapkan tidak untuk kantong plastik sih, Mbak. Oke. Nah, memang kan program ini juga tertuang dalam Perwali nomor 60 tahun 2018 tentang pengurangan sampah kantong plastik retail dan pusat perbelanjaan. Ini nyatanya mampu selama 3 bulan ini mengurangi sampah sebanyak 41 ton, Pak. Betul. Sebetulnya bagaimana sih perkembangannya sejauh ini? Apakah baik ataukah memang ada kendala-kendala tersendiri? Ya, tentunya kita lihat ini sangat baik ya. Dari data yang ada, tentu betul yang didapatkan oleh Syifa, 41 ton itu yang cukup berpengaruh ya. Melihat perkembangan dalam waktu sekitar 3-4 bulan berjalan saja, sudah sekitar banyaknya ton itu yang sudah kita bisa kurangi dari sampah plastik tersebut. Dan ini adalah satu langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor, bukan hanya untuk warga Bogor, tapi juga untuk banyak orang yang bisa menginspirasi nantinya untuk tidak menggunakan sampah plastik lagi. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini, Pak. Nah, untuk sebelumnya, sebelum saya bertanya lebih lanjut, kita break sebentar, tetap di Sarasi Satu Narasi. Lu kenapa? Aduh, gua kepedesan nih. Emang lu makan apa? Keripik pedas. Wah, jadi pengen coba pedasnya kayak apa, boleh gak? Boleh nih, cobain aja. Pedes. Ih, udah nggak usah berebut, ini ada satu lagi. Makan? Bingung kenapa kosong? Mau diisi sama tulisan, tapi cuma punya ide. Sedangkan tata cara penulisannya belum ngerti. Gak usah bingung, hubungi sahabat pena. Di sini kami melayani berbagai bidang dan juga bekerja secara tim. Waktu pengerjaan relatif singkat. Mampu menganalisis sesuai permintaan. Dikerjakan oleh penulis sesuai dengan bidangnya dan dapat kontak langsung dengan si penulis. Sahabat pena, sahabat menulis Anda. Penyakit DBD banyak terjadi di seluruh dunia. Nyamuk Aedes aegypti merupakan penyebab demam berdarah yang utama. Gejala demam berdarah dengue adalah lemas, muntah darah, dan demam tinggi. Cara menanggulanginya yaitu dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup. Kembali di Sarasi Satu Narasi. Masih bersama Bapak Toto Sugiarto SHMSI melanjutkan perbincangan yang tadi, Pak. Saya juga penasaran gimana sih sebetulnya respons masyarakat pada awalnya ketika mengetahui ada program botak ataupun Bogor Tanpa Plastik ini, Pak. Ini dia nih Syifa yang cukup menarik juga yang kita lihat, ternyata responnya juga dari masyarakat itu luar biasa ya. Yang kita pikir akan ada penolakan, malah banyak yang malah mendukung. Bahkan tadi beberapa hari belakangan ini kita melihat gitu, coba membuat video testimoni apa sih program atau kebijakan yang dinilai cukup baik untuk mereka. Ternyata pelajar nih, mereka menganggap salah satunya yang mereka kenal adalah botak, Bogor Tanpa Kantong Plastik, dan itu diterima sama mereka. Buat mereka itu jadi sangat penting untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan mereka.
Oke. Jadi luar biasa sih Pak. Nah terkait juga dengan masyarakat nih ya Pak, jadi salah satu agen perubahan juga Betul. untuk botak ini, bagaimana sebetulnya sosialisasi yang dilakukan? Apalagi sekarang udah masuk ke era digitalisasi, Betul. harus penggunaan sosial media juga, Betul. bagaimana sebetulnya Pak? Nah, sosialisasi betul kata yang Siva tadi. Jadi pemerintah Kota Bogor tentunya tidak mau juga ketinggalan zaman dengan perkembangan teknologi. Salah satu kita mencoba media baru melalui media sosial. Semua kanal media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bogor dan juga tentunya Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya yang juga kalau kita tahu dari Instagramnya followersnya cukup lumayan ya. Dan itu juga berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan coba kita rilis ke masyarakat. Dan ternyata luar biasa gitu antusiasme dari mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan, yang pro terhadap bagaimana kelestarian lingkungan hidup dan pro terhadap kesehatan gitu. Jadi selain tadi media sosial juga media-media kampanye lainnya seperti kita coba bekerja sama dengan pihak sekolah, kampus, institusi pendidikan. Nah, di sekolah-sekolah tuh di dinas pendidikan itu sekolah-sekolah di SD, SMP, mereka punya program-program sendiri tuh yang pro terhadap lingkungan hidup, yang juga pro terhadap kebijakan botax tersebut. Oke. Nah, ini juga terkait dengan pasar ataupun toko modern yang ada di luar sana pastinya, Pak. Kalau misalkan menerapkan suatu program, pastinya kan ada yang bandel-bandel nih, Pak. Nah, sanksi apa sih yang sebetulnya memang sudah disiapkan bagi toko ataupun pasar modern ini yang masih memakai kantong plastik? Apakah hanya teguran dianggap sebagai suatu hal yang efektif atau mungkin ada sanksi yang lainnya? Sementara ini sih Pak ya, kalau kita lihat teguran secara lisan aja sudah cukup efektif. Terutama karena memang dalam 1 tahun ini kita melakukan kebijakan untuk toko retail besar maupun minimarket yang tersedia di Kota Bogor. Dan alhamdulillahnya mereka tuh patuh terhadap aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bogor. Sehingga teguran lisan yang kita coba lakukan terhadap beberapa yang dalam tanda kutip masih belum mengikuti perkembangan kebijakan tersebut, itu mereka langsung mengikuti kebijakannya. Jadi dari mulai teguran lisan saja cukup berpengaruh, ya mungkin banyak dampaknya dari perwali tersebut ya, tapi dari lisan aja, teguran lisan saja sudah cukup berpengaruh sih Pak. Oke, berarti sudah cukup efektif begitu ya Pak. Betul. Nah, saya juga mendapatkan informasi bahwa sosialisasi ini bukan hanya dilakukan kepada masyarakat ataupun toko-toko pasar modern. Ini juga sempat dilakukan di Universitas Pakuan, ke kampus-kampus, salah satunya di Fakultas Hukum pada kegiatan PKKMB ataupun orientasi mahasiswa. Sebetulnya tujuan utamanya apa sih Pak sampai menyasar mahasiswa-mahasiswa baru begitu? Nah, ini sedikit saya bantu ya. Jadi itu terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, FISIP. Nah, di FISIP itu malah yang ingin coba membantu pemerintah Kota Bogor adalah FISIP sendiri. Oke, jadi dari pihak kampusnya. Dari pihak kampusnya yang punya inisiatif, Bu Dekan waktu itu menghubungi saya, bagaimana bisa turut serta dunia kampus, dunia pendidikan untuk membantu program-program, mensosialisasikan program-program yang dibuat oleh pemerintah Kota Bogor. Akhirnya tadi yang dibuat program pengenalan terhadap mahasiswa baru, kita buat program tanpa kantong plastik. Bahkan menggunakan tumbler. Kita siapkan semua tumblernya untuk semua mahasiswa baru, dan itu sangat-sangat efektif ya. Jadi mahasiswa baru masuk ke dunia kampus, mereka dikenalkan dengan hal yang positif. Betul. Itu luar biasa sih Pasti Pak. betul. Oke, nah sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya lagi nih Pak, kita masih punya satu narasumber lagi, yaitu seorang pengrajin limbah plastik, itu adalah Bapak Ebi Mahrudin. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ebi Mahrudin selaku pengrajin limbah plastik. Halo Bapak Ebi, selamat datang. Pedi. Apa kabar Pak? Sehat, Baik? Pedi? Alhamdulillah. Tapi sebelum kita berbincang dengan Pak Ebi, kita lihat dulu yuk VT yang satu ini. Aku sangat mencintai kota Bogor. Semua sudut yang berhubungan dengan kota hujan ini, aku suka. Mulai dari masyarakatnya, penataan ruang lingkup kotanya, pusat perbelanjaan modern, bahkan tradisional, aku suka. Tapi satu hal yang masih aku belum paham, kira-kira kenapa ya orang-orang pemangku kepentingan di kota Bogor menerapkan larangan tanpa plastik? Dan kenapa juga masyarakat Bogor mau mengikuti aturan tersebut? Apa dengan larangan ini membuat perubahan terhadap kota Bogor? pertanyaan-pertanyaan kritis terus berputar di kepalaku. Pada awalnya, aku kesal ketika aku belanja dan harus bawa kantong sendiri. Ribet dan kurang efisien aja menurutku. Kantong plastik. Gak ada. Gimana sih? Ngapain bikin proker tentang Bogor tanpa kantong plastik? Nyusahin. Masa iya harus bawa tumbler sendiri?
Duh, ribet banget, sampai kantong plastik juga dilarang. Harus bawa tote bag sendiri lagi. Aduh, benar-benar nyusahin. Sedangkan aku masih aja gak mau ngikutin aturan yang udah ada. Apa aku memang gak mau membuka pikiran lebih dalam untuk kemajuan kota Bogor ini? Egois banget kan? Aku pun memutuskan untuk cari tahu dan mau ngobrol dengan masyarakat yang menerapkan program ini. Akhirnya aku berpikir dan introspeksi diri. Kenapa ya orang lain mau menerapkan program ini? Bahkan sampah plastik pun didaur ulang agar tidak menjadi sampah dan bisa berguna nantinya. Sebenarnya semua tujuanku mencari tahu. Simpel sih, agar aku dan teman-teman yang belum menerapkan program botak ini bisa segera mengikutinya. Setelah lama aku berpikir, kini aku sadar dan pengetahuanku tentang program ini semakin luas dan terbuka. Sekarang aku mengerti kenapa Bapak Bima Arya menerapkan program Bogor tanpa plastik. Dan dari video singkat ini, aku ingin mengajak semua teman-teman untuk stop menggunakan plastik. Aku berharap dengan adanya program ini, Bogor menjadi kota yang lebih asri dan dicintai oleh seluruh warganya. Baik, kita sudah kedatangan narasumber lainnya, itu Bapak Ebi selaku pengrajin limbah plastik. Nah Pak Ebi, saya juga ingin bertanya nih, sebetulnya kerajinan apa sih yang selama ini memang sudah Bapak buat begitu Pak? Kerajinan bikin pot dari bahan kain ya Mbak ya, dari kain lap, anduk bekas, baju-baju bekas, dan kerajinan bikin kembang dari kantong kresek bekas. Oke, berarti ini ya Pak ya hasil kerajinannya ya Pak. Luar biasa, memang terlihat seperti asli ya. Iya, bagus sekali ya. Nah memang sejak kapan Pak sudah mulai untuk membuat kerajinan-kerajinan seperti ini dari limbah plastik? Kerajinan plastik pakai kantong kresek gini ada 6 bulan Mbak. 6 bulan? 6 bulan. Oke, dan selama ini dipasarkan di mana saja Pak produknya? Dipasarkan pertama sesama teman ya Mbak ya, teman saya. Tapi larinya ke Facebook sih Mbak. Oh, lebih ke sosial media begitu ya Pak ya. Bisa. Dipergunakan nih masuk ke era digitalisasi. Nah saya juga penasaran karena kan memang sekarang Kota Bogor ini menerapkan Bogor tanpa kantong plastik. Apakah Bapak selaku pengrajin limbah plastik jadi kesulitan nih untuk mencari bahan baku untuk membuat kerajinan ini Pak? Untuk kantong plastik yang berwarna itu memang kesulitan Mbak. Warna yang apa namanya buat kembangnya itu memang kesulitan, tapi untuk warna hitam masih ada lah di jalan di pasar. Banyak ya Pak ya? Ya masih banyak. Oke, berarti sedikit kesulitan ya? Sedikit begitu. kesulitan. Nah, saya juga penasaran ini bagaimana cara membuatnya Pak dari sebuah kantong plastik bisa sampai menjadi daun ataupun bunga seperti ini. Boleh dijelaskan mungkin kepada pemirsa di rumah? Kantong kresek bekas dengan peralatannya gunting ya, gunting, korek api, dan lem bakar. Oke, berarti itu disetrika kah atau diapain Pak? Yang bikin yang daunnya itu disetrika dengan lapisan kertas APS, plastik hijau sama plastik hitam itu pakai kertas APS lagi supaya nggak nempel dia. Oke, dalam sehari bisa memproduksi berapa banyak? Gimana kesulitannya Mbak ya? Kalau yang kecil kayak gini mungkin sehari bisa 2. Bisa 2? 2 pot gitu ya. Oke. Sehari. Dan berapa lama Pak untuk proses pembuatannya? Berarti kan kalau sehari 2, berapa lama dalam pembuatan satu rangkaian bunga ini? Mungkin dari pagi sampai jam 3 sore juga udah bisa. Oh gitu, berarti cukup lama juga ya Pak ya untuk proses pembuatannya ya, karena diperlukan konsentrasi juga begitu ya. Oke, nah untuk sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi dengan Pak Ebi dan juga Pak Toto, tapi kita harus break terlebih dahulu, tetap di Sarasi Satu Narasi. Pernah pakai sabun merek ini, tapi wajahku jadi kusam, berminyak, dan berjerawat. Ih, nggak banget deh pokoknya, bikin nggak pede, malu jadinya. Dulu pernah lagi jalan, dan tiba-tiba ada debu polusi, rasanya kayak lagi nyerang kulitku. Eits, tapi sekarang aku sudah temukan solusi kulit kusamku dan berjerawat. Sabun herbal Naturlove yang diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti extra virgin olive oil dan virgin coconut oil yang mampu mengontrol minyak berlebih pada kulit dan mencegah kulit berjerawat. Sekarang aku pede banget kalau lagi jalan, gak perlu lagi takut kena debu polusi karena selalu pakai sabun herbal Naturlove.
Sarasi Satu Narasi. Saya ingin bertanya kepada Pak Toto kembali mengenai Boleh. program botak ini ya Ya. Pak ya. Nah saya kan juga penasaran nih, ketika kita memang tidak boleh menggunakan kantong plastik seperti biasanya, Ya. apakah di pusat perbelanjaan sudah disediakan kantung ramah lingkungan atau seperti apa Pak? Nah ini dia, beberapa toko-toko retail besar ya, termasuk minimarket juga dia sudah menyediakan kantong-kantong penggantinya yang bahkan ini bisa tahan lama dan cukup kuat ya dibandingkan kantong plastik ya yang cepat sekali mudah rusak ya. Dan juga beberapa toko-toko retail besar bahkan mereka berinovasi membuat bahan kantong yang terbuat dari singkong, ketela ya. Dan itu yang cepat sekali bisa diurai dibandingkan kantong plastik yang sekarang ada gitu. Jadi ini udah cukup banyak yang berinovasi dan mereka sudah menyediakan kantong-kantong tersebut. Oke, nah saya juga ingin beralih kepada Pak Ebi, ingin tanya bagaimana pendapat Pak Ebi mengenai program yang dijalankan oleh Balai Kota Bogor ini? Apakah memang justru membantu pengrajin limbah plastik seperti Bapak atau bagaimana Pak sejauh ini? Kalau untuk pengrajinnya saya mendukung rencana pemerintah yang Bogor bebas dari Kantong plastik? Untuk bersih dan nyaman tanpa kantong plastik. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini kan memang Bapak jadi kesulitan nih untuk mencari kantong plastik itu. Bagaimana Pak cara Bapak sebagai pengrajin limbah plastik yang memang dalam setiap harinya harus tetap memproduksi, tapi kesulitan dalam mencari bahan bakunya. Bagaimana cara Bapak menanggulangi hal tersebut? Cara cari bahan baku, kebetulan saya bukan dari kantong plastik yang baru, saya dari kantong kresek bekas. Mungkin pas di jalan juga lagi di motor ada kantong plastik bekas, kalau masih bisa bagus, masih berguna saya ambil lah. Oke, berarti juga Pak Apalagi Ebi ini yang jadi salah satu agen yang bisa untuk mengurangi limbah Betul plastik sih ini Pak, ya malah Pak ya? pemerintah Kota Bogor cukup beruntung dengan banyaknya Pak Ebi ya, dengan adanya Pak Ebi ini kita merasa terbantukan karena sampah yang selama ini ada gitu ya di lingkungan masyarakat ini sekarang bisa didaya gunakan. Yang tadinya mungkin hanya dibuang saja terus masuk ke tanah dan tidak bisa diurai bisa sampai ratusan tahun, tapi sama Pak Ebi dibuat jadi sesuatu yang luar biasa bahkan bernilai ekonomis. Betul. Gitu. Jadi kita rasa ini menjadi sebuah menjadi sebuah alternatif ya bagi warga masyarakat untuk terus bisa melakukan inovasi-inovasi yang tentunya bisa menjadi manfaat bagi keluarga atau masyarakat itu sendiri. Nah, saya juga pengen tanya kepada Pak Ebi, dalam satu rangkaian bunga seperti ini itu dijual dalam harga berapa Pak? Untuk yang kecil kayak gini 30.000, 40.000. 30 sampai 40.000. Luar biasa ya, masih malah murah jadi ini bisa ya, mendapatkan hitungannya. Iya, nilai betul. ekonomis ya Pak ya. Iya. Oke, nah saya juga ingin bertanya lagi kepada Pak Toto, apakah memang pemerintah ini sudah mengkaji dampak apa saja sih yang kemungkinan akan terjadi nantinya dan bagaimana cara menanggulanginya Pak? Sepertinya dari kajian-kajian yang kita miliki ya, dampaknya mungkin ini sebenarnya berawal dari dampak dari dua sisi ya. Dari pihak pengusaha atau pihak retail, dan yang kedua adalah dampak nanti yang akan ditimbulkan dari masyarakat gitu loh. Dari retail bagaimana mereka coba bisa melakukan inovasi-inovasi lainnya selain dari bahan plastik ya yang selama ini ada, mereka kan harus berputar bagaimana cara memikirkan agar bisnisnya terus bisa berlangsung tapi juga tidak juga menurunkan omset mereka. Otomatis itu harus butuh sebuah ide-ide gagasan yang terbaru gitu ya. Itu tantangan yang kita pikirkan gitu loh untuk untuk bagi pengusaha retail. Dan bagi masyarakat, mereka harus mulai terbiasa gitu ya menggunakan bahan-bahan lain selain kantong plastik untuk bisa mereka jadikan kantung untuk mereka kegiatan sehari-hari. Dan ini merubah pola pikir masyarakat, pola bagaimana mereka pro terhadap lingkungan hidup, dan kita melihat dampaknya bagi mereka memang ya awal-awal banyak bertanya gitu, ini kenapa susah nyari plastik gitu, nggak disediain plastik, belanja susah gitu ya. Tapi ternyata toko-toko juga sudah menyediakan, bahkan di toko-toko retail besar mereka sudah menyiapkan kardus-kardus bekas yang biasanya dari tempat-tempat yang belanjaan produk-produknya gitu ya. Nah itu disediakan sama retail besar gitu sih Pak. Oke, dan yang terakhir saya juga penasaran apa sih sebetulnya harapan ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya Kota Bogor untuk bisa mendukung program botak ini Pak? Ya, kita berharap warga masyarakat seperti Pak Ebi ya, kita bisa melakukan banyak inovasi-inovasi tentunya. Dari sekarang nih sampah ini kan masih belum zero ya, belum 0%. Jadi masih kita banyak temukan sampah plastik. Dengan adanya kelompok Pak Ebi dengan teman-temannya, tentunya kita berharap warga masyarakat terus bisa melakukan inovasi, kreasi untuk bisa mengolah sampah. Bahkan tadi ada juga satu celah di mana warga masyarakat bisa
membuang sampahnya, menyetorkan sampahnya ke bank sampah. Yang nantinya itu bisa bernilai ekonomis Pak Ebi nantinya. Selain kerajinan-kerajinan ini, gitu loh. Kalau dari Pak Ebi sendiri mungkin sebagai pengrajin limbah plastik, apakah ada yang ingin disampaikan pada masyarakat untuk bisa ikut nih seperti Pak Ebi memanfaatkan limbah plastik yang ada menjadi sebuah kerajinan yang luar biasa nih Pak? Untuk kepada masyarakat mungkin pesan ya mungkin limbah dari kantong plastik itu kan susah diurai Mbak ya, lama gimana. Mungkin kalau kita bisa bikin barang kayak bunga, bikin kembang, jadi bermanfaat gitu Mbak. Oke, baik. Seru sekali perbincangan kita pada hari ini, tapi sayangnya kita terbatas oleh waktu. Iya. Terima kasih banyak Pak Toto yang Sama-sama, sudah hadir. Siva, Terima kasih sudah banyak juga diundang. Pak Ebi, Sama-sama, semoga Mbak. selalu bisa Iya. berkreativitas dan juga programnya semoga selalu lancar. Amin. Dan juga bisa bahkan sampai nol ya Pak ya Betul. untuk limbah plastiknya. Ya. Baik, ini dia persembahan terakhir dari kami, yaitu Tari Jaipong. Saya Syifa Oleh Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di Sarasi Satu Narasi episode selanjutnya. Dah. Oke, kita harus berbincang. Thank you.